Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Naga Merah, bagian 2. Mahesa Jalang menjura sekali lagi, kemudian dengan cepat digeser kakinya maju. Begitu cepatnya bergerak kedua tapak kakinya, sepertinya tidak menyentuh papan panggung lagi. Kedua tangannya berkelebat cepat ke kiri dan ke kanan serta ke depan. Iblis tongkat hitam sesaat tertegun melihat jurus yang digunakan Mahesa Jalang. Gerakan-gerakannya tidak beraturan seperti orang mabuk saja layaknya. Tapi ketertegunan iblis tongkat hitam berubah menjadi rasa terkejut yang amat sangat karena tiba-tiba saja tangan kanan Mahesa Jalang nyelonong ke arah dadanya. Ups! Iblis tongkat hitam langsung memiringkan tubuhnya ke kanan, sehingga tangan Mahesa Jalang lewat di sampingnya. Belum juga perempuan tua itu membenahi posisinya, mendadak kaki Mahesa Jalang terangkat cepat mengarah ke perut. Iblis tongkat hitam cepat membabatkan tongkatnya melindungi perut. Tentu saja Mahesa Jalang tidak mau mengambil resiko. Buru-buru ditarik kakinya kembali. Bukan di situ saja iblis tongkat hitam bergerak. Selagi tongkatnya terayun ke bawah, dengan cepat tangan kirinya menyentak ke depan. Bet! Mahesa Jalang tersentak seraya menarik kepalanya ke belakang menghindari tangan kiri yang mengancam kepalanya. Hanya beberapa helai rambut saja kepalan tangan kiri iblis tongkat hitam melayang di depan mukanya. Awas kepala! Seru Mahesa Jalang tiba-tiba. Secepat kilat tangan kanannya bergerak ke arah kepala lawan. Iblis tongkat hitam merunduk sedikit, namun tangan yang hampir mencapai atas kepala itu secara tiba-tiba turun dengan deras dan meluruk cepat ke arah perut. Buk! Iblis tongkat hitam terbungkuk terdorong 2 langkah ke belakang. Bibirnya meringis merasakan mual dan nyeri pada perutnya terkena sodokan keras tangan Mahesa Jalang. Setan! Geram iblis tongkat hitam. Sorak-sorai menggemuruh mengeluh-elukan Mahesa Jalang. Mulut-mulut usil kembali mengejek iblis tongkat hitam. Tentu saja hal ini membuat perempuan tua itu jadi semakin geram. Segera saja diputar tongkatnya dengan cepat. Tongkat hitam itu berputar deras bagai baling-baling. Suara angin menderu-deru bagai angin topan. Panggung besar dan kokoh itu berderak-derak seakan-akan hendak runtuh. Menghadapi serangan yang dahsyat ini, Mahesa Jalang langsung mengerahkan ilmu kesaktiannya. Dia tidak ingin menghadapinya hanya dengan jurus-jurus yang mengandalkan kecepatan gerak dan pengerahan tenaga dalam. Dia tahu kalau iblis tongkat hitam sudah mengeluarkan ilmu kesaktiannya yang cukup tinggi. Mahesa Jalang mengepalkan tangan kanannya, lalu dirapatkan dengan telapak tangan kiri di pinggang kanan. Cepat sekali dia memindahkan posisi tangannya ke pinggang kiri, lalu perlahan-lahan naik sampai ke dada kiri. Aji Karangkati! Teriak Mahesa Jalang keras. Seketika itu juga tubuhnya melenting deras ke arah iblis tongkat hitam yang sudah melintangkan tongkatnya ke depan. Satu ledakan keras terjadi ketika kedua tangan Mahesa Jalang membentur tengah-tengah tongkat hitam. Terak! Iblis tongkat hitam memekik tertahan. Mahesa Jalang melenguh pendek. 2 tubuh yang berbenturan tadi terdorong ke belakang sejauh 2 batang tombak. Iblis tongkat hitam limbung beberapa saat, kemudian kembali berdiri tegak. Matanya membeliak merah setelah tahu tongkat hitamnya patah jadi 2 bagian. Teriakan-teriakan kembali terdengar menggemuruh dari para penduduk yang gembira melihat Mahesa Jalang berhasil mematahkan tongkat iblis tongkat hitam. Bocah setan! Kau harus mati di tanganku! Dengus iblis tongkat hitam geram. Selesai berkata demikian, langsung disiapkan ilmu kesaktiannya yang lain. Sedangkan Mahesa Jalang kembali menyiapkan Aji Karangkati. 2 orang di atas panggung itu kembali saling berhadapan dengan niat ingin menjatuhkan satu sama lain. Keadaan kembali jadi hening, menunggu akhir adu kesaktian itu. Aji Tapak Apit! Teriak iblis tongkat hitam. Aji Karangkati! Mahesa Jalang tidak mau kalah. Hampir bersamaan mereka melompat ke udara. Masing-masing mendorong kedua tangan ke depan. Tampak kedua telapak tangan iblis tongkat hitam berubah menjadi merah membara. Tepat pada satu titik 2 pasang tangan itu bertemu di udara.
Kembali ledakan keras, disertai percikan bola-bola api terdengar menggema saat dua pasang telapak tangan beradu. Iblis tongkat hitam terpental ke belakang. Teriakan keras melengking keluar dari mulutnya. Keras pula tubuhnya terbanting di pinggir panggung. Tampak dari mulut dan hidungnya merembes darah segar. Sementara itu Mahesa Jalang melenting dan berputar 2 kali di udara lalu dengan manis mendarat tepat di tengah-tengah panggung. Matanya tajam memandang tubuh terbungkus baju hitam yang tergolek di pinggir panggung besar yang kokoh ini. Tubuh iblis tongkat hitam menelungkup tidak bergerak-gerak. Seorang murid dari Padepokan Jatiwangi menghampiri dan memeriksa keadaan iblis tongkat hitam. "Mati," katanya agak pelan. Suara bergemuruh kembali terdengar menyambut kemenangan Mahesa Jalang. Begitu mendengar kematian iblis tongkat hitam, Mahesa Jalang melangkah ke tepi panggung. Tapi baru saja akan turun mendadak terdengar suara tawa menggelegar. Disusul melompatnya sesosok tubuh dari tengah-tengah penonton. Begitu cepatnya sosok tubuh itu melompat tahu-tahu sudah berdiri di atas panggung. Mahesa Jalang membalikkan tubuhnya. Dia tahu kalau kemenangan ini tentu akan mendapatkan tantangan lawan dan tokoh sakti rimba persilatan. Dan semuanya sudah diperkirakan sebelumnya. "Buto Dungkul," gumam Mahesa Jalang mengetahui siapa yang kini berdiri dengan sikap menantang di tengah-tengah panggung. "Belum saatnya kau turun gelanggang, Mahesa Jalang," ujar Buto Dungkul. Suaranya berat dan serak. Mahesa Jalang memiringkan kepalanya mengamati laki-laki yang hanya mengenakan cawat saja. Di tangan kanannya tergenggam sebuah gada penuh duri-duri tajam yang besar. Tubuh Buto Dungkul juga tinggi besar bagai raksasa. Dadanya penuh dengan bulu-bulu hitam. Keadaannya sangat kotor persis manusia hutan yang baru keluar dan pengasingan. Bagi tokoh-tokoh sakti rimba persilatan, nama Buto Dungkul tidak asing lagi. Dia sudah terkenal sebagai manusia rimba belantara yang menguasai hutan gading. Hutan lebat yang berada tak jauh dari desa Jatiwangi ini. Sudah tak terhitung lagi manusia yang mati di tangannya. Buto Dungkul tidak memiliki satu jenis ilmu silat pun. Tapi tenaganya sangat besar dan kuat melebihi tenaga manusia biasa. Kelebihan yang paling utama dari tubuhnya adalah kebal terhadap segala jenis racun. Kulit tubuhnya sekeras baja sukar ditembus senjata tajam. Cara bertarungnya juga aneh, tidak mengikuti aturan jurus-jurus silat serampangan dan hanya mengandalkan kekuatan otot serta kekebalan tubuh saja. "Kau sudah mengingkari janji, Mahesa Jalang. Sekarang aku datang untuk menagih janjimu," kata Buto Dungkul. Mahesa Jalang hanya bergumam kecil. Dia memang pernah berjanji pada manusia raksasa ini untuk mengadu jiwa 3 tahun yang lalu. Ketika masih bertugas sebagai pengantar barang-barang dari satu desa ke desa yang lain, dia pernah melewati hutan gading. Di situ, Mahesa Jalang bertaung melawan Buto Dungkul yang ingin merampas semua barang-barang yang ada di atas pedati. 6 orang yang ikut waktu itu tewas secara mengerikan di tangan manusia raksasa ini. Mahesa Jalang bisa menandingi, bahkan sempat melukai Buto Dungkul. Tapi keadaan dirinya juga tidak kalah kritis. Mereka kemudian mengadakan satu perjanjian untuk melanjutkan pertarungan dalam waktu 3 tahun mendatang. Dan setelah 3 tahun ini rupanya Buto Dungkul datang untuk menagih janji. Mahesa Jalang bukan lupa akan janjinya, tapi niatnya akan dipenuhi setelah Padepokan Jatiwangi berdiri resmi. Buto Dungkul saat ini bukan waktu yang tepat untuk menyelesaikan persoalan pribadi, kata Mahesa Jalang. Hahaha, kau gentar menghadapiku, Mahesa Jalang. Waktu yang kita janjikan masih 7 hari lagi. Aku akan datang tepat pada waktunya nanti ke hutan gading. Kau kira aku salah menghitung? Hari ini tepat kau harus memenuhi janjimu. Mahesa Jalang tidak mengerti dengan cara perhitungan hari Buto Dungkul. Dalam perhitungannya sendiri sebenarnya masih 7 hari lagi, tapi kenapa Buto Dungkul menganggap hari ini perjanjian itu harus terlaksana? Rangkuti, kau yang jadi saksi perjanjian itu. Bagaimana bunyinya? Buto Dungkul menatap Ki Rangkuti. Sebentar Ki Rangkuti menarik napas panjang.
Memang pada waktu itu dia ada di sana. Dialah yang mengusulkan supaya diadakan satu perjanjian. Kebetulan saat itu ia sedang berburu di tepian hutan Gading dan mendengar suara pertarungan. Namun ketika tiba di tempat kejadian, dua orang yang bertarung sudah tergeletak dalam keadaan kritis. Tapi masing-masing orang itu tidak mau mengakui kekalahannya. Lalu Ki Rangkuti pun mengusulkan agar diadakan suatu perjanjian untuk mengulang pertempuran itu. Mereka pun akhirnya setuju. Sejak kejadian itulah Mahesa Jalang tinggal di desa Jatiwangi. Dia merasa berhutang budi pada Ki Rangkuti yang tanpa sengaja telah menyelamatkan nyawanya. Memang saat itu Buto Dungkul sudah bisa bangkit kembali sementara Mahesa Jalang masih tergeletak lemah tanpa daya. Perjanjian itu berbunyi, 3 tahun berselang, pertarungan kalian dilanjutkan sampai ada yang tewas. Waktunya ditetapkan 7 hari. Sebelum bulan purnama ketiga, lantang suara Ki Rangkuti menyebutkan isi perjanjian antara Mahesa Jalang dengan Buto Dungkul. Kau dengar itu Mahesa Jalang? Buto Dungkul kembali menatap Mahesa Jalang. Aku tahu, sahut Mahesa Jalang. Nah, bukankah 7 hari lagi bulan purnama ketiga? Berarti hari ini kau harus menepati janjimu. Mahesa Jalang tidak bisa berkata lain lagi. Sungguh mati dia tidak ingat kalau bulan purnama ketiga yang ditetapkan dikurangi 7 hari. Kalau begitu memang tepat hari ini. Harus bertarung untuk memenuhi janji dengan manusia raksasa itu. Kau sudah menyalahi janji, Mahesa Jalang. Seharusnya kau datang tepat begitu matahari terbit. Jangan salahkan aku kalau kedatanganku merusak acara besar di sini. Ki Rangkuti mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia memang tidak bisa menyalahkan Buto Dungkul. Dan seharusnya lah Mahesa Jalang harus menepati janji datang ke hutan Gading tepat ketika matahari terbit. Ki Angkuti tidak bisa mencegah lagi panggung yang sedianya untuk pertunjukan adu ketangkasan murid-muridnya dengan beberapa padepokan yang diundang jadi arena pertarungan pelaksanaan perjanjian. Malah sejak awal acara peresmian Padepokan Jatiwangi sudah dirusak dengan munculnya iblis tongkat hitam. Kejadian seperti ini memang sudah diperhitungkan oleh Ki Rangkuti dan 5 orang pembantunya di Padepokan. Kini salah seorang pembantu utamanya harus melaksanakan janji yang dibuatnya sendiri. Bersiaplah kau, Mahesa Jalang, seru Buto Dungkul tiba-tiba. Manusia raksasa itu berteriak menggelegar sambil memutar-mutar gadanya yang besar berduri di atas kepala. Sungguh besar tenaga yang dimilikinya. Gada sebesar paha orang dewasa itu menderu-deru menimbulkan suara angin menggemuruh memekakkan telinga. Dengan gada yang diputar-putar di atas kepala Buto Dungkul berlari berat ke arah Mahesa Jalang. Suara menderu berat terdengar keras di samping Mahesa Jalang. Gada besar berduri itu melayang cepat mengarah ke kepala laki-laki gagah berpakaian serba putih itu. Hanya sedikit saja Mahesa Jalang menarik kepalanya ke belakang gada itu lewat di depan mukanya. Angin keras yang bertiup dari gada itu membuat tubuh Mahesa Jalang agak terdorong. Sret! Mahesa Jalang menarik pedangnya sambil melangkah mundur. 2 tindak pedang bercahaya keperakan itu berkelebat cepat membabat bagian perut Buto Dungkul. Sabetan pedang disertai pengerahan tenaga dalam cukup tinggi itu tak dapat lagi dielakkan Buto Dungkul. Duk! Mata pedang perak menghantam keras perut buncit dari manusia raksasa itu. Tangan Mahesa Jalang bergetar hebat. Hampir saja pedangnya terlempar dari genggamannya. Mahesa Jalang membelalak lebar melihat perut Buto Dungkul tidak terluka sedikit pun oleh sabetan pedangnya. Bukan cuma Mahesa Jalang yang keheranan melihat kekebalan kulit Buto Dungkul, tapi semua orang yang hadir juga jadi melongo. Sementara itu Buto Dungkul menggeram keras bagai gorila lapar. Gada besar penuh duri diayunkan seperti hendak meremukkan tubuh Mahesa Jalang. Uts! Mahesa Jalang melompat mundur saat gada Buto Dungkul nyaris menghantam tubuhnya. Begitu derasnya hantaman gada sebesar paha manusia dewasa itu sehingga ketika menghantam papan panggung langsung jebol berantakan. Panggung berukuran besar itu bergetar hebat seolah akan rubuh. Gila! Orang apa gorila tuh? Seru salah seorang hadirin.
Mahesa Jalang kembali mengarahkan pedangnya yang kali ini mengancam leher Buto Dungkul. Kibasa pedang yang hampir bersamaan. Dengan hancurnya panggung, tidak bisa dielakkan manusia raksasa itu. Mata pedang dari perak itu tepat membabat leher Buto Dungkul. Lagi-lagi Mahesa Jalang terpental begitu pedangnya menghantam leher Buto Dungkul. Sabetan keras disertai pengerahan tenaga dalam penuh membuat pedang Mahesa Jalang patah jadi dua bagian. Dan dia sendiri terpental sejauh satu batang tombak ke belakang. Mahesa Jalang bergulingan di atas panggung, dan segera berdiri. Setan! Dengan kesal Mahesa Jalang melemparkan pedangnya yang buntung. Buto Dungkul menggeleng-gelengkan kepalanya sebentar. Leher yang terbabat pedang tidak sedikit pun mengalami luka. Kulitnya benar sekeras baja tidak mempan oleh senjata tajam. Padahal Mahesa Jalang sudah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Gerak! Mampus kau sekarang, Mahesa Jalang! Buto Dungkul menggeram bagai guru. Mahesa Jalang yang kini tidak lagi menggenggam senjata segera mengerahkan kesaktiannya. Tidak tanggung-tanggung lagi, langsung dikerahkan Aji Karangkati, yang menjadi ilmu andalannya. Begitu Mahesa Jalang selesai mempersiapkan ajiannya, Buto Dungkul menghantamkan gadanya dengan cepat sambil menggeram hebat. Gada besar penuh duri tajam itu melayang deras bagai gunung runtuh. Mahesa Jalang melompat sambil menapak senjata mengerikan. Itu dengan tangannya yang sudah mengerahkan Aji Karangkati. Ah! Mahesa Jalang memekik keras begitu tangannya membentur gada Buto Dungkul. Bersamaan dengan pekikan keras itu terdengar suara ledakan dahsyat, tubuh Mahesa Jalang terlontar deras dan terbanting keluar panggung. Darah segar muncrat keluar dari mulutnya begitu tubuhnya menghantam tanah dengan kerasnya. Sedangkan Buto Dungkul menggeram-geram sambil memutar-mutar gada besarnya. Suara angin menderu-deru keluar dari putaran gada di atas kepala manusia raksasa itu. Semua orang yang berada di sekitar panggung bergegas mundur penuh kengerian. Tak ada lagi sorak-sorai atau decak kekaguman. Yang terlihat hanya wajah-wajah ketakutan dan kengerian menyaksikan manusia raksasa berdiri dengan tegar sambil memutar-mutar gadanya di atas kepala. Mahesa Jalang bangkit berdiri. Dengan ujung lengan bajunya disekanya darah yang mengotori mulut. Dia hampir tidak percaya kalau Aji Karangkati tidak bisa melukai Buto Dungkul apalagi membunuhnya. Mahesa Jalang benar-benar putus asa menghadapi kehebatan manusia liar ini. Sungguh tidak diduga sama sekali dalam waktu 3 tahun telah begitu hebat. Ilmu setan apa yang dipakainya? Gumam Mahesa Jalang bertanya pada dirinya sendiri. Mahesa Jalang, keluarkan semua kesaktianmu. Kita bertarung sampai ada yang mati. Keras menggelegar suara Buto Dungkul. Puih! Mahesa Jalang menyemburkan ludahnya. Seketika dikempos tenaganya, dan melayang kembali ke atas panggung. Tubuhnya ringan bagai kapas menjejak papan panggung tanpa menimbulkan suara sedikit pun juga. Segera disiapkan kembali Aji Karangkati. Kali ini Mahesa Jalang mengerahkan seluruh kekuatannya dan dipusatkan pada kedua telapak tangannya. Aji Karangkati! Teriak Mahesa Jalang keras. Bersamaan dengan itu tubuhnya segera melenting menerjang Buto Dungkul. Manusia raksasa itu mengibaskan gadanya berusaha menghantam tubuh Mahesa Jalang yang meluncur deras ke arahnya. Mahesa Jalang menurunkan tubuhnya sedikit dan gada Buto Dungkul lewat di atas tubuhnya sedikit. Dalam waktu yang bersamaan, kedua telapak tangan Mahesa Jalang menerpa dada manusia raksasa itu. Suara ledakan dahsyat kembali terdengar, tubuh Mahesa Jalang terlontar lagi ke belakang dengan derasnya. Sementara Buto Dungkul hanya terdorong 2 langkah saja. Dia masih tetap berdiri tegak meskipun mulutnya sedikit meringis. Tubuh Mahesa Jalang kembali terbanting keras di panggung. Papan panggung yang tebal nan kuat itu tergetar kemudian hancur. Berkeping-keping tertimpa tubuh Mahesa Jalang. Guru kelima Padepokan Jatiwangi itu bergulingan setelah menghantam papan panggung di tanah. Mahesa Jalang baru berhenti bergulir begitu sampai di pinggir. Kembali dia memuntahkan darah segar dari mulutnya. Mahesa Jalang merasakan seluruh tubuhnya seperti remuk.
Rasa nyeri menggerogoti seluruh tulang-tulang tubuhnya. Dengan susah payah dia berusaha bangkit berdiri. Namun belum juga sempat berdiri, mendadak lantai panggung itu bergetar hebat. Graoh! Buto Dungkul menggeram keras. Kakinya yang besar dan berat berlari kencang ke arah Mahesa Jalang yang belum juga bangkit. Buto Dungkul berlari kencang sambil mengayun-ayunkan gadanya, dan dengan keras dihantamkan ke punggung Mahesa Jalang. Mahesa Jalang menjerit melengking tinggi. Darah langsung muncrat dari punggungnya yang terbelah. Buto Dungkul mengangkat tubuh Mahesa Jalang yang telah tewas dengan sebelah tangannya. Dia memutar-mutar tubuh itu, sehingga darah berceceran kemana-mana dengan satu geraman mengguruh Buto Dungkul melemparkan tubuh Mahesa Jalang ke tengah-tengah para murid padepokan Jatiwangi. Tubuh Mahesa Jalang yang sudah tidak bernyawa lagi itu meluncur deras dan jatuh tepat di tengah-tengah murid-muridnya sendiri. Seketika itu juga desa Jatiwangi geger dengan gugurnya Mahesa Jalang di tangan manusia raksasa itu. Suara-suara penuh kengerian mendengung memenuhi sekitar panggung. Buto Dungkul berdiri tegak menyandang gada berdurinya. Matanya merah menyala menatap Ki Rangkuti yang kini berdiri dari kursinya. "Rangkuti, giliranmu 3 purnama lagi," seru Buto Dungkul menggelegar. Ki Rangkuti belum bisa berkata apa-apa, Buto Dungkul sudah berbalik dan melangkah menuruni panggung. Orang-orang pun segera menyingkir ketika manusia raksasa itu akan lewat. Ki Rangkuti masih menatap kepergian Buto Dungkul yang semakin jauh dengan langkah-langkah lebar dan berat. Selanjutnya episode Naga Merah bagian 3. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.